Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Afaridi, dengan NPM 215010172. Pada kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara configuration basic switch ya dan end device di Cisco Packet Tracer sebagai tugas akhir, eh, tugas percobaan satu, judul satu. Baiklah, di sini sudah saya buka ada Cisco Packet Tracer-nya dan lalu modul yang disediakan. Baik, pada topologi di modul ini kita ada gambar di mana kita memerlukan dua switch dan dua PC. Baiklah, kita langsung saja kita pilih switch, lalu dua PC. Baiklah, lalu kita di sini akan menghubungkan antara dua switch, switch satu ke switch 2 dan PC A dan ke PC B-nya. Pertama kita ubah dulu namanya, nama dari PC A, PC satunya. Di PC A. Lalu PC B-nya juga diganti, PC 2 juga jadi PC 3. Oke, sudah. Di sini kita ganti dulu pada PC-nya, IP address-nya sesuai yang di modul. Yang di sini untuk PC 1 IP address-nya ini, kita copy saja. Oke, lalu kita cek. Nah, baiklah, sudah benar. Lalu di PC B-nya kita juga sesuaikan dengan yang di modul. Baik, kita sudah memasukkan IP address-nya. Lalu kita akan mengubah nama di switch satu dan switch 2-nya. Dan kita display name-nya kita kasih S1 untuk hostname-nya ntar. Lalu yang ini S2. Baik, lalu kita akan menghubungkan antara switch satu S1 dan S2 menggunakan kabel copper crossover yang dipasangkan ke port pas Ethernet 01 dan ke 01 juga sesuai pada modul. Di sini switch di ke port pas Ethernet 01. Lalu kita akan menghubungkan antara PC dan switch menggunakan kabel straight copper straight through. Nah, di sini kita ke dari fast Ethernet 0 portnya, lalu ke port fast Ethernet 06 sesuai yang di sini. Lalu kita sambungkan lagi yang PCB di port ke switch di port fast Ethernet 18 yang di sini. Baik, kita tunggu dulu. Ini sudah tersambung PCA dan switch satunya ya. Kita akan menunggu yang satunya lagi untuk connect. Ya, sudah connect.
Kemudian kita selanjutnya akan mengkonfigurasi. Langsung saja kita ke sini, CLI-nya. Nah, kita akan ke command line, lalu kita setelah masuk command line akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik enter saja. Nah, di sini kita masuk ke user mode, yang dimana user mode ini terbatas untuk melakukan konfigurasi. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah perintah enable. Yang mana perintah enable ini digunakan untuk masuk ke mode privilege access yang digunakan untuk konfigurasi. Lalu kita di sini ada perintah selanjutnya yaitu configure terminal untuk memasuki mode konfigurasi. Nah, di sini kita sudah masuk mode konfigurasi. Yang pertama harus kita lakukan setelah masuk ke mode konfigurasi adalah mengubah hostname-nya. Ini hostname-nya kita sesuaikan dengan nama tadi, hostname 1. Baik, nah di sini switch yang tadinya switch sudah berubah menjadi S1. Lalu ada perintah no IP domain record. No IP domain. Nah, ketika kita setelah menulis perintah no IP domain lookup, maka hasilnya tidak akan keluar apa-apa pada terminalnya atau CLI-nya, karena perintah ini digunakan untuk supaya orang orang luar tidak bisa memenuhi DNS kita. Lalu selanjutnya di sini ada pada modul kita akan minta selanjutnya adalah enable secret class. Nah, enable secret class ini yang mana perintah enable secret sendiri itu digunakan untuk memberikan password yang digunakan untuk masuk ke mode privilege access. Nah, untuk passwordnya sendiri adalah class. Baik, kalau kita perintah selanjutnya adalah line console 0. Nah, console 0 ini eh, perintah yang digunakan untuk masuk ke konfigurasi konsol pada switch. Lalu kita di sini akan memberikan password. Nah, password Cisco ini untuk memberikan password ke ke konsolnya. Lalu kita login. Nah, setelah login maka tidak akan muncul apa-apa ya pada CLI-nya. Hanya perintah login ini hanya mengaktifkan autentikasi pada akses konsol. Yang mana ketika kita akan masuk akan dimintai password. Nah, passwordnya itu adalah Cisco. Oke, kita exit. Nah, kita sudah exit, keluar dari mode konfigurasi konsolnya. Lalu kita akan ke ada perintah selanjutnya yaitu interface VLAN. Nah, interface VLAN ini kita masuk ke mode konfigurasi interface VLAN yang yang mana VLAN 1 ini adalah interface pada switch yang digunakan untuk mengatur IP address. Lalu kita setelah masuk ke VLAN 1 ini kita akan mengatur IP address-nya yaitu sesuai yang di modul. IP address S1 adalah ini.
IP address, lalu kita akan masuk. Oh, kalau pencet, maaf, mana kita masuk ke mana? Masukin juga subnet masknya. Lalu kita perintah nasihat. Perintah nasihat ini digunakan untuk menyalakan interface VLAN satu tadi ya. Baik, kalau gitu kita keluar lagi, kita masuk ke keluar dari interface VLAN-nya. Nah, di sini ada perintah banner MOTD. Nah, banner MOTD ini untuk mengatur pesan banner message of the day yang akan ditampilkan saat seseorang mengakses switch-nya. Nah, kita bisa menggunakan tanda pagar untuk mengawali pesannya. Nah, kita pesannya ikuti saja yang di sini. Lalu diakhiri tanda pagar lagi. Baik, sesudah itu kita exit. Nah, bagi kalian yang tadi kan ada password enable secret class dan password Cisco. Nah, di mana sih digunakannya? Saya akan tunjukkan bagaimana penggunaannya. Nah, kita sini tadi habis dari mode user, kita keluar. Nah, di sini digunakan passwordnya adalah password yang Cisco tadi. Nah, lalu kita enable. Nah, enable ini setelah kita menggunakan perintah enable, password yang digunakan adalah kelas tadi. Nah, kita sudah masuk tadi. Dan di sini kita tingkat selanjutnya adalah show. Tingkat selanjutnya adalah copy running config. Nah, di sini kita baru saja menjalankan perintah copy running config, startup config, yang mana digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Lalu selanjutnya kita adalah show running config. Nah, show running config ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, baiklah. Itu kita sudah selesai mengkonfigurasi pada switch satu. Lalu kita akan konfigurasi switch 2, yang mana pada dasarnya sama seperti switch satunya, yang perbedaannya hanya pada di IP address. Kita langsung saja kita kerjakan dulu.
Nah, pada switch 2 ini kita menggunakan IP address yang ini 192.168.172, lalu subnet masuknya sama. Ya. Oh, salah password. Salah tulis. Oh. Baik, nah kita sudah selesai mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2-nya. Lalu kita akan ke perintah selanjutnya yaitu yang ini. Nah, perintah show IP interface brief ini kita gunakan untuk mengecek status interface yang terhubung. Nah, kita di sini yang up adalah yang terhubung tadi di switch 1 kan, switch 1 tadi yang terhubung adalah flash Ethernet 01 yang terhubung ke switch 2 dan flash Ethernet 06 yang terhubung ke PCA. Nah, di sini kita bisa lihat A, begitu juga pada switch 2-nya. Nah, di sini yang terhubung adalah flash Ethernet 018. Baik, sudah ya kita mengkonfigurasi dan kita mengecek status terhubungnya, maka selanjutnya adalah kita ping. Kita akan mencoba nge-ping ke switch dan ke PC lainnya. Kita ke terminal, salah, command prompt. Di sini kita ping sesuai IP address-nya yang tadi. Di sini saya akan nge-ping ke switch 1 dari PCI. Nah, di sini sudah berhasil. Kita nge-ping berhasil. Di sini kita terdapat 4 balasan atau 4 reply. Nah, pada reply yang pertama, kenapa hasilnya adalah RTO atau request timeout? Nah, di sini karena kan pada PCI itu dia tidak mengetahui alamat dari IP address-nya, maka itu akan mencari dulu, maka nanti hasilnya akan request timeout. Lalu setelah ketemu, hasilnya akan seperti ini, yang pada bawahnya. Kita coba lagi, ping, kita ke switch 2. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan ke
ke ping ke PC B, ke PC B, PC B. Nah, di sini PC langsung. Kenapa sih hanya mau ngeping PC B? Karena kalau ngeping PC A hasil akan sama saja, tidak ada gunanya. Lalu coba kita ngeping dari PC B-nya. Baik, sudah berhasil. Kita ngeping dari PC B ke switch 1, S1, lalu kita coba ke switch 2-nya. Sudah berhasil juga, coba. Lalu kita kan ping ke PC A. Nah, sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil mengkonfigurasinya, konfigurasi switch dan basic N, yaitu PC. Lalu kita ada yang terakhirnya, yaitu ada sebuah pertanyaan di modul yang harus dijawab. Pada ini saya akan cari dulu. Nah, di sini ada reflection question, yang mana pada pertanyaan nomor 1 adalah kenapa beberapa phase alternate port phase alternate pada switch ada yang up dan ada yang lainnya adalah down. Nah, kenapa itu? Karena port phase alternate yang up adalah port yang terhubung. Lalu jika yang down adalah port yang tidak terhubung. Port, ya. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan kedua, apa yang bisa mencegah atau menghalangi ping dikirim dari PC ke PC, antar PC. Nah, ini bisa terjadi banyak ya, ada IP address yang salah, media disconnect, tidak terhubung, switch-nya mati atau portnya tiba-tiba down, dan firewall. Nah, itu saja, sudah reflection question-nya sudah saya jawab. Baik, itu saja video dari saya. Sekian, sekian mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.